Siti Hatijah Boyiratan. Saya dari program studi pendidikan Bahasa Arab semester 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Pak Nursalam SPD MPD. Saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Nah, bahasa adalah suatu identitas bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, di mana setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda dengan ciri khas dan asal-usul masing-masing. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia sendiri tidak lepas dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sangat dinamis, sehingga menghasilkan kosakata baru dari penciptaan dan penyerapan bahasa daerah maupun bahasa asing. Salah satu bahasa yang datang dari luar adalah bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang digunakan sebagai alat komunikasi antar bangsa, sehingga tidak kiranya banyak orang yang belajar bahasa Inggris. Hal ini bertujuan agar tidak buta akan informasi yang ada di dunia. Meskipun mempelajari bahasa Inggris, penting akan lebih jika kita sebagai warga negara Indonesia tetap menjaga, melestarikan, dan membudayakan bahasa Indonesia. Dan agama Hindu dan Buddha yang dominan pada masa ini. Pada masa Kesultanan Malaka yang berdiri pada 1400 hingga 1511, penggunaan bahasa Melayu meningkat. Selain sebagai bahasa perdagangan, juga digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyebaran agama Islam. Pada masa ini, kata serapan dari bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Melayu setelah datangnya penjajah Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dalam administrasi, penjajahan, dan penyebaran agama Kristen. Dalam masa ini, bahasa Melayu menyerap kata serapan dari bahasa Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris secara tidak langsung. Bahasa Melayu juga banyak menyerap dari kata bahasa Yunani dan Latin dari bahasa Eropa. Bahasa Melayu dengan dibakukan menjadi bahasa Indonesia yang diproklamirkan sebagai bahasa pemersatu selama Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, bahasa Indonesia diberikan pengakuan resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal ke-36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.